Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Tita Nurmayanti dalam channel Edukaryal TN. Buat kalian yang baru pertama kali nonton channel saya dan terutama di video saya kali ini, selamat datang dan selamat belajar bersama. Saya sedang menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar yang ada pada Microsoft Excel. Kalian bisa tonton di video saya yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Untuk di part 4 ini saya menjelaskan tentang bagaimana cara ngefilter dan untuk warp text. Nah, kita langsung saja ya teman-teman. Untuk ini kan saya sudah buat tabel seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau drag, kita lama banget ya kalau misalnya kayak begini tuh akan membuang waktu. Nah, kita langsung saja klik di tabel yang sudah kita kasih sel, kita langsung Ctrl A. Nah, ini semua tabel sudah langsung terblok ya teman-teman. Nah, untuk merapihkan ini kan kita bisa kasih tinggi dalam rows-nya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk banyak itu kita enak tinggal salah satu saja dikasih tinggi seperti itu, baru semuanya akan ikut berubah. Nah, untuk ini kan nomor induk mahasiswa kan terlalu panjang ke samping, kanan dan kiri, kita bisa perkecil saja seperti ini. Program studi juga misalnya kita perkecil. Nah, kalau nomor induk mahasiswa ini kan terpotong ya antara sel kanan dan sel kirinya, itu kita bisa klik di sini di C3 ini, klik warp text. Nah, dia akan secara otomatis ke bawah tanpa memotong kanan dan kirinya ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan kasih filter. Kita pergi ke menu home, tetap di filter sini, lalu kita klik filter ya teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda seperti ini, artinya sudah terfilter. Misalnya kita mau filter program per program studi ya. Misalnya kita mau manajemen saja, sort. Nah, ini akan keluar nama-nama siswa yang program studinya manajemen ya seperti ini. Kalau misalnya mau administrasi saja, kita klik saja. Nah, seperti ini ya teman-teman, itu tinggal kita pilih aja semuanya. Nah, untuk kelas juga sama seperti itu. Kalau misalnya kita mau menghilangkan filternya, kita bisa klik all, lalu klik on filter. Untuk filter ini nanti mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk menjelaskan filter-filter yang ada di Microsoft Excel ini, karena banyak sekali ya format kondisionalnya. Oh iya, untuk mengurutkan misalnya kayak seperti ini, kita kan A, P, kita mau ngurutin sesuai abjad nih, kita pergi ke sini saja teman-teman, ke filter juga, tapi ininya sort A to Z, jadi dari A sampai ke Z ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada pilihan seperti ini, expand the selection, ini artinya akan mengurutkan semua data yang ada pada tabel samping-sampingnya, jadi data-data yang ada di sampingnya itu akan ikut tersortir. Nah, kita klik sort ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah dari A sampai terakhir, paling akhir itu P ya. Nah, ini juga ikut tersortir ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita hanya pilih yang tadi salah satunya saja, misalnya yang kayak gini ya, kita pilih yang bawahnya ini yang continue, tersortir ini hanya ininya saja. Jadi kalau misalnya ke sampingnya itu tidak akan berubah ya teman-teman. Kita coba ya. Si Alif Fauzul itu kan kelas C120. Nah, kita klik. Nah, dia tidak berubah ya, di kelasnya itu tidak berubah, hanya saja nama-namanya tetap berubah. Nah, seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita mau nambahin, ternyata di kelasnya A21 itu ada mahasiswa baru atau mahasiswa pindahan, kita bisa diklikkan di sini, klik kanan pada keyboard, lalu kita klik insert ya teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti ini kan kita enak nih, kolom kosong ada di atasnya ya. Misalnya kita tambahin nama Melati, nomor induknya misalnya 12. Kelasnya juga sama dan program studinya juga sama. Nah, ini kan jadinya tabelnya kosong nih. Kalau misalnya tabelnya kosong itu kita tinggal di double klik. Nah, nanti akan ngurut secara otomatis ke bawah sampai akhir tabel aktif yang telah kita beri garis ya teman-teman.
Kita nambah lagi ya teman-teman, misalnya di kelas A21 itu kita bisa nih ngasih, misalnya dia kelas A ya, misalnya Melati ini karena murid baru jadi dia kasih kelas A. Nah misalnya kita kan ada dalam A221 itu kan ada kelas A nya nih, karena mereka dalam satu kelas yang sama. Nah biar kita membedakan kalau dia itu ada kelas A nya karena dia murid baru, kita bisa membedakannya. Untuk A221 ini kan dia ada murid barunya nih, jadi saya beri tanda A ya, padahal dia kan dalam satu kelas yang sama. Kita bisa membedakan dia untuk pemisah. Misalnya kita kasih kayak semacam paragraf, nah kayak gini ya, jadi si ini tuh masih satu kesatuan dengan yang ini, jadi kita bisa klik ini terus sesuai dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Baik, itu saja video saya di part 4 ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam pekerjaan sehari-hari, terutama dalam aktivitas Microsoft Excel. Terima kasih sudah menonton, dan like kalau misalnya suka, dislike kalau misalnya kurang suka, dan jangan lupa subscribe. Sampai bertemu pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.